memahami lebih lanjut mengenai ekspor dan juga impor yang ada di Indonesia, tentunya kita harus mengenali dulu apa itu ekspor dan juga impor. Simak video berikut ini. Sebelum kita mengenali lebih lanjut mengenai ekspor dan juga impor, kita harus mengetahui dulu definisi dari ekspor dan juga impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Negara melakukan ekspor untuk memperoleh devisa, memperluas pasar, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat dipenuhi sendiri oleh negara. Jadi, ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Ekspor dan juga impor dalam kegiatannya tentu memiliki tujuannya masing-masing. Tujuan ekspor yang pertama adalah meningkatkan devisa negara. Ekspor itu penting karena setiap barang yang kita jual ke luar negeri pasti akan dibayar pakai mata uang asing, kayak dolar atau euro. Nah, uang asing ini disebut devisa. Devisa ini penting banget buat negara karena bisa dipakai untuk membayar impor, utang luar negeri, atau memperkuat cadangan devisa kita. Nah, semakin banyak ekspor, akan semakin banyak pula devisa yang kita dapatkan. Tujuan ekspor yang kedua adalah menyerap tenaga kerja. Nah, kalau ekspor jalan terus dan permintaan barang kita semakin naik di luar negeri, otomatis pabrik dan juga perusahaan akan butuh lebih banyak pekerja untuk memproduksi sebuah barang. Nah, ini artinya makin banyak lapangan pekerjaan yang tercipta, pengangguran bisa berkurang, dan kesejahteraan masyarakat pun ikut naik. Tujuan ekspor yang ketiga adalah meningkatkan produksi nasional. Karena permintaan dari luar negeri akan bertambah, perusahaan dalam negeri juga harus meningkatkan produksinya agar kita bisa memenuhi kebutuhan ekspor. Nah, ini akan membuat sektor industri dan pertanian di dalam negeri jadi lebih aktif dan lebih produktif, yang akhirnya akan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional juga. Internasional. Dengan ekspor, produk kita nggak akan cuma dijual di dalam negeri, tapi juga dikenal di luar negeri. Nah, ini kan akan bagus untuk memperluas pasar. Selain itu, lewat perdagangan internasional, hubungan kerjasama antar negara juga akan semakin erat, misalnya dalam bentuk perjanjian dagang, investasi, atau bahkan teknologi baru. Setelah membahas tujuan ekspor, tentunya kita juga akan membahas mengenai tujuan dari kegiatan impor. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kadang, barang-barang yang dibutuhkan masyarakat itu nggak cukup diproduksi di dalam negeri, entah karena produksinya kurang atau permintaannya yang terlalu tinggi. Makanya, impor jadi salah satu solusi supaya kebutuhan orang-orang tetap bisa terpenuhi, mulai dari makanan, obat, sampai barang elektronik. Kedua, mendapatkan barang yang tidak tersedia secara lokal. Ada beberapa barang yang memang nggak bisa diproduksi di Indonesia, misalnya karena faktor alam atau teknologi. Contohnya kayak gandum, mesin-mesin canggih, atau bahkan bahan baku tertentu. Jadi mau nggak mau kita harus impor supaya sektor industri tetap jalan dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. 3. Meningkatkan kualitas produksi melalui teknologi. Lewat impor, kita bisa membawa masuk teknologi-teknologi baru dari luar negeri. Nah, teknologi ini bisa dipakai untuk meningkatkan kualitas produksi dalam negeri biar makin bisa bersaing di pasar internasional. Jadi, impor bukan cuma soal beli barang, tapi juga soal upgrade kemampuan negara kita sendiri. Dan tujuan impor yang terakhir adalah menjaga stabilitas harga dalam negeri. Kalau barang di dalam negeri jumlahnya sedikit, biasanya harga jadi mahal. Nah, dengan adanya impor, stok barang bisa ditambah sehingga harga di pasar tetap stabil dan nggak bikin masyarakat keberatan. Ini penting banget terutama untuk kebutuhan pokok, biar daya beli masyarakat juga tetap terjaga. Kegiatan ekspor dan impor tentu memiliki manfaatnya masing-masing. Kita akan memasuki manfaat ekspor terlebih dahulu. Manfaat ekspor yang pertama adalah menambah pendapatan nasional. Dengan ekspor, uang dari luar negeri masuk ke Indonesia.
Semakin banyak yang kita ekspor, makin besar juga pemasukan negara. Uang ini nantinya akan dipakai untuk pembangunan, membayar hutang, dan membiayai kebutuhan negara lainnya. Kedua, meningkatkan produktivitas nasional. Karena ada permintaan dari luar negeri, perusahaan dan petani di dalam negeri jadi lebih semangat untuk produksi lebih banyak. Ini akan membuat aktivitas perekonomian berjalan terus dan sektor produksi kita akan semakin berkembang. Yang ketiga, meningkatkan reputasi dan daya saing global. Kalau produk Indonesia banyak dibeli di negara lain, nama Indonesia akan semakin dikenal. Artinya, kita di mata dunia dianggap punya produk yang bagus dan berkualitas. Ini akan membuat produk kita lebih dipercaya dan lebih mudah untuk bersaing di pasar internasional. Setelah membahas mengenai manfaat dari ekspor, berikutnya kita akan membahas mengenai manfaat dari impor. Manfaat impor yang pertama adalah memenuhi kebutuhan masyarakat. Di Indonesia sendiri, ada banyak barang yang belum bisa diproduksi oleh negara sendiri. Nah, kalaupun ada, kadang jumlahnya juga tidak banyak. Contohnya seperti alat elektronik, bahan obat-obatan, bahkan makanan tertentu. Nah, dengan adanya impor, kita semua tetap bisa mendapatkan barang-barang tersebut tanpa harus menunggu dalam jangka waktu yang lama. Manfaat impor yang kedua adalah memperkuat industri dalam negeri. Banyak yang salah paham mengenai hal ini karena banyak orang yang mengira kalau barang luar masuk, industri lokal akan mati. Padahal justru sebaliknya. Banyak industri kita yang butuh bahan baku dari luar, misalnya pabrik, baju butuh kain tertentu yang kualitasnya cuma ada di negara lain. Kalau bahan itu nggak diimpor, bagaimana mereka bisa memproduksi suatu barang yang mereka butuhkan? Jadi, dengan adanya impor bahan baku, industri lokal bisa tetap jalan atau bahkan makin berkembang. Terakhir, impor juga akan membuka jalan untuk mentransfer teknologi dan juga pengetahuan. Di balik manfaat ekspor dan juga impor, tentunya akan ada kerugian dari dua kegiatan tersebut. Kerugian ekspor yang pertama adalah ketergantungan dengan pasar luar. Meskipun ekspor membawa devisa bagi negara, ada beberapa risiko yang harus kita pahami. Yang pertama, jika kita ketergantungan terhadap pasar luar negeri dan perekonomian kita terlalu bergantung pada permintaan negara lain, maka ketika terjadi perubahan global, misalnya resesi, kita akan langsung terkena dampaknya. Yang kedua, ekspor yang tinggi dapat menyebabkan kenaikan harga barang di dalam negeri. Karena sebagian besar produksi difokuskan untuk pasar luar, ketersediaan barang di dalam negeri juga bisa berkurang, sehingga harga akan menjadi lebih mahal. Selanjutnya, industri kecil di dalam negeri juga berisiko untuk kalah saing. Biasanya, ekspor dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar, sehingga pelaku usaha kecil sulit untuk bertahan. Dan yang terakhir adalah ketergantungan ekspor bisa memicu ketidakstabilan ekonomi dalam negeri, dan jika ekspor terganggu, misalnya karena konflik internasional, perekonomian nasional juga bisa langsung goyah. Kemudian kita akan masuk ke kerugian dari impor. Impor yang tidak terkendali dapat menyebabkan produk lokal akan kalah bersaing. Nah, barang impor yang lebih murah atau lebih menarik membuat konsumen lebih memilih produk luar negeri dibandingkan produk dalam negeri. Jika impor terus melebihi ekspor, maka kita akan mengalami defisit neraca perdagangan, yang artinya lebih banyak devisa keluar daripada masuk. Nah, hal ini tentu saja akan memperlemah posisi ekonomi nasional. Selain itu, ketergantungan pada impor juga dapat menghambat pertumbuhan industri dalam negeri karena pelaku industri lokal menjadi malas untuk meningkatkan kapasitas produksi atau kualitas produksi mereka. Berikutnya, kita akan mengkaitkan kerugian ekspor dan juga impor dalam ekonomi politik. Kerugian ekspor dalam ekonomi politik yang pertama adalah ketergantungan pada pasar luar negeri, sehingga dapat membuat perekonomian nasional rentan terhadap krisis global. Yang kedua, negara berisiko kehilangan posisi tawar dan harus mengikuti harga perdagangan kepentingan negara tujuan ekspor. Kerugian impor dalam ekonomi politik yang pertama adalah produk lokal akan sulit bersaing, yang akan berdampak pada melemahnya industri dalam negeri dan meningkatnya angka pengangguran. Kerugian impor
Dalam ekonomi politik, kedua adalah ketergantungan terhadap impor akan membuat negara mudah ditekan secara ekonomi maupun politik oleh negara pemasok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ekspor dan juga impor dan kaitannya dalam ekonomi politik. Dalam ekonomi politik, perdagangan internasional tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi, tapi juga dari sisi kekuasaan, strategi, dan kepentingan politik. Kebijakan perdagangan menjadi alat negara untuk melindungi atau mendorong sektor tertentu. Di tingkat global, terjadi pertarungan kepentingan antar negara yang berlomba menguasai pasar dan juga sumber daya. Bahkan, banyak kepentingan politik dan lobby ekonomi dari perusahaan-perusahaan besar yang mempengaruhi arah kebijakan perdagangan negara. Nah, semua ini menunjukkan bahwa perdagangan global membentuk ketergantungan ekonomi antar negara yang bisa mengancam kedaulatan nasional jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, dalam konteks ekonomi politik, kita juga harus memperhatikan bagaimana distribusi kesejahteraan dari perdagangan ini karena seringkali hanya kelompok tertentu yang diuntungkan. Contohnya adalah larangan ekspor nikel yang ada di Indonesia dengan tujuan untuk mendorong hilirisasi industri di dalam negeri, yaitu mengolah nikel menjadi produk jadi agar nilai tambahnya lebih besar untuk perekonomian nasional. Berikutnya, kita akan membahas mengenai masalah penurunan ekspor batu bara ke Tiongkok. Nah, pada tanggal 1 Maret 2025, pemerintah Indonesia menetapkan harga batu bara acuan atau HBA menggantikan Indonesia Coal Index atau ICI. Tujuannya adalah untuk menciptakan standar harga batu bara yang lebih terkontrol dan melindungi kepentingan nasional. Namun, kebijakan ini mendapatkan banyak penolakan dari pembeli batu bara di Tiongkok karena mereka menilai HBA kurang transparan dan lebih mahal dibandingkan harga pasar global aktual. Akibatnya, beberapa perusahaan di Tiongkok mengurangi volume pembelian batu bara dari Indonesia. Sejak penerapan HBA hingga hari ini, tercatat bahwa pembelian batu bara di Tiongkok dari Indonesia itu turun sebesar 9%. Kasus ini menunjukkan bagaimana kebijakan perdagangan nasional dapat mempengaruhi hubungan perdagangan internasional dan bagaimana reaksi pasar luar negeri bisa berdampak langsung terhadap ekonomi dalam negeri. Nah, kira-kira gimana nih teman-teman? Setelah kita pelajari ekspor dan juga impor, ternyata mereka punya peran penting dan juga pengaruh yang besar untuk negara kita sendiri. Mungkin sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.